Para ilmuwan telah mencoba menaklukkan pikiran melalui berbagai cara. Karena berbagai alasan. Salah satunya adalah dalam pengobatan gangguan mental. Sains eksperimental dalam beberapa studinya yang paling kontroversial menjelaskan cara kerja otak. Kami telah melihat ini dalam seri ini dengan ibu monyet, eksperimen Baby Albert dan Milgram. Tapi bagaimana dengan pengobatan gangguan jiwa? Di dunia sebelum zaman modern, terapi obat-obat sekitar pertengahan abad ke-20, suatu bentuk prosedur bedah invasif, akan mendapatkan pujian karena mampu mengatasi masalah rumah sakit jiwa yang penuh sesak dan perlakukan yang sebelumnya tidak dapat diobati. Itu akhirnya akan dikenal sebagai lobotomi. Operasi akan turun dalam catatan waktu sebagai prosedur barbar dan kejam yang akan meninggalkan ribuan pasien di belakangnya dengan efek samping yang menghancurkan, termasuk inkontinensia, kebingungan, kejang, dan dalam beberapa kasus, bahkan kematian. Salah satu karakter utama dalam kisah prosedur bedahnya akan menggambarkan operasi sebagai masa kecil yang diinduksi melalui pembedahan. Akhirnya operasi akan menjadi identik dengan kesalahan penanganan kesehatan mental dan bidikan kasar atas hak pasien. Dengan demikian, saya akan menilai halaman gelap ini dalam sejarah ilmiah 9 di deteren saya. Skala etika yang sempurna. Selamat datang di sisi gelap sains. Ini adalah pergantian abad ke-20. Lembaga kesehatan mental di seluruh Eropa dan Amerika Serikat telah menjadi sangat penuh sesak. Selama abad ke-19 di mana penemuan ilmiah mengambil banyak upaya untuk mengobati sakit jiwa telah gagal, menyebabkan populasi besar pasien yang tidak dapat disembuhkan. Ini karena banyak negara industri memiliki sistem nasional suaka yang diatur. Lembaga-lembaga ini mencari perawatan untuk pasien yang telah dibuang dalam sistem oleh keluarga mereka, rumah miskin, dan sistem peradilan pidana. Tanpa cara yang tepat untuk memperlakukan penduduk rumah sakit jiwa, banyak bentuk prosedur medis yang berbeda diuji pada pasien malang. Ada banyak jenis perawatan mengerikan yang ditawarkan. Pada awal abad ke-20, pada tahun 1917, terapi malaria diperkenalkan, di mana pasien akan dengan sengaja terinfeksi dengan penyakit zoonosis untuk menginduksi demam untuk melawan neurosifilis. Pada tahun 1920, terapi tidur nyenyak yang diinduksi barbiturat untuk demensia prematur, alias kegilaan dewasa sebelum waktunya, atau dalam nama modernnya, bentuk skizofrenia. Pengobatan ini menggunakan obat untuk membuat pasien tidak sadarkan diri selama atau bahkan berminggu-minggu. Di tahun 1927, Anda mungkin telah diberi perawatan kejut insulin yang menggunakan hormon peptida untuk memperkenalkan koma harian. Pada tahun 1934, pasien dapat diresepkan dengan jenis terapi kejang pertama, di mana seorang pasien akan dengan sengaja diinduksi ke dalam kejang-kejang dengan menggunakan PTZ. Terapi ini akan digantikan oleh yang lebih akrab, terapi kejut listrik. Meskipun perawatan ini dapat menyebabkan jangka panjang trauma psikologis dan fisik yang bertahan lama, pasien belum menjalani prosedur bedah untuk memberantas gangguan tersebut. Tetapi pada tahun 1935 di Portugal, seorang dokter bernama Antonio Moniz akan mengubah ini. Ketika dia melakukan lekotomi pertama pada pasien, lekostomi dalam bentuknya yang paling dasar adalah kerusakan jaringan otak yang disengaja untuk mengobati penyakit mental. Nama itu nantinya akan diubah menjadi nama yang lebih dikenal. Ketika prosedur menyebar melintasi samudra Atlantik, itu akan datang nanti dalam cerita kita. Pemikiran yang menginspirasi Moniz adalah bahwa penyakit mental berasal dari koneksi saraf yang abnormal di lobus frontal. Mensur telah melihat efek samping dari tentara yang telah menerima cedera pada lobus depan, di mana para veteran akan menunjukkan watak yang tenang dan tenang. Otak terdiri dari dua jenis materi. Materi abu-abu dan putih abu-abu adalah neuron otak dan pembuluh dan ekstensi darah terkait. Materi putih adalah serabut saraf yang terhubung ke area materi abu-abu dan membawa pesan di antara mereka melalui impuls listrik. Moniz berteori bahwa dengan memutuskan serat materi putih dari lobus frontal akan memperbaiki penyakit mental pasien. Meskipun secara teori ini mungkin masuk akal, koneksi di dalam otak
pada kenyataannya jauh lebih kompleks daripada apa yang dipikirkan pada saat itu. Prosedur Graham dalam bentuk pertamanya akan melibatkan lubang pengeboran di tengkorak, kedua sisi korteks prefrontal, dan menyuntikkan serat penghubung dengan alkohol untuk menghancurkannya. Wong menemukan metode ini tidak menghasilkan hasil yang sangat baik, karena solusinya merusak lebih dari materi putih. Alat dikembangkan yang disebut Blue Seton, yang tampak seperti tongkat panjang dengan lingkaran kawat yang dapat ditarik di dalamnya. Itu memungkinkan operator untuk memasukkan lingkaran logam ke dalam otak, yang digunakan untuk memutuskan materi putih dengan memperpanjang dan kemudian menarik kembali loop tersebut. Proses memotong 6 inti dalam materi putih dari setiap belahan bumi menggunakan alat baru, karena prosedurnya melibatkan pemotongan tengkorak. Pasien harus dioperasi di ruang operasi yang tepat, di bawah anestesi umum. Untuk menguji teori Moniz yang terdaftar sebagai ahli bedah saraf, Almeida 5 akan melakukan operasi pada 20 subjek tes. Dari 20 pasien awal ini, yang menderita depresi, skizofrenia, dan kecemasan, Mencio mengklaim 7 obat, 7 perbaikan, dan 6 kasus tidak berubah. Meskipun hasilnya terbuka untuk interpretasi, Moniz mengklaim beberapa penurunan perilaku dan kepribadian, melebihi efek melemahkan dari penyakit kejiwaan yang parah, yang dapat dimengerti ketika mengambil perawatan kesehatan mental pada saat sebagai latar belakang kontekstual. Pasien kedua dioperasi. Karena keberhasilan percobaan pertama, 18 pasien ini semuanya menderita skizofrenia, dan 3 dianggap hampir sembuh, dan 2 lainnya juga menjadi lebih baik. Bahwa pasien yang telah sangat memburuk dari kondisi mereka, pra-prosedur tidak mendapat banyak manfaat dari operasi. Dalam kutipan terkenal dari Wang, dia menggambarkan operasi barunya yang radikal. Leukotomi prefrontal adalah operasi sederhana, selalu aman yang mungkin terbukti menjadi perawatan bedah yang efektif dalam kasus gangguan mental tertentu. Prosedur ini akhirnya akan mendapatkan hadiah mulia Moni pada tahun 1949. Cara baru Moniz memperlakukan pikiran agar tidak bisa diobati banyak dicemooh oleh komunitas medis. Pada tahun 1936, Moniz menerbitkan hasilnya melalui artikel di pers medis dan monograf. Tapi untuk sedikit perhatian, pada 26 Juli tahun 1936, salah satu asistennya memberikan presentasi pada pertemuan masyarakat Paris Medico-Psychologique pada hasil subjek tes kedua. 18 orang yang menderita skizofrenia yang dilukotomisasi oleh lema. Pertemuan ini tidak akan berjalan dengan baik. Sebagai dokter utama di Institut di Lisbon, yang telah memasok set pertama pasien dengan uang, juga headache, dan secara luas mencela efek setelah operasi. Mengatakan bahwa pasien yang telah kembali ke institutnya pasca operasi berkurang dan telah mengalami degradasi kepribadian. Menambahkan lebih lanjut bahwa hasil awal dari ketenangan dan perbaikan lebih mungkin dikaitkan dengan kejutan parah dari operasi, dan akhirnya dari trauma otak yang mengerikan. Bahwa prosedur diinduksi pada korbannya. Banyak dokter lain mencela prosedur ini, tapi anehnya ini bukanlah akhir. Sebagai beberapa dokter individu, leukotomi Fort Moniz dapat berguna secara eksperimental pada pasien yang parah, dan dengan demikian, operasi itu menyebar ke seluruh Eropa dan bahkan ke US selama pertengahan hingga akhir 1930-an, dan ini membawa kita ke jalan yang lebih gelap. Disinilah kami diperkenalkan dengan dokter Amerika, Walter Freeman dan James Watt. Watt terinspirasi oleh prosedur bedah baru Monazi. Pada tahun 1936, duo ini melakukan lokotomi. Mereka telah mempelajari prosedurnya setelah pertemuan kebetulan uang di pembawa acara Kongres Neurologi Internasional kedua pada tahun 1935. Orang Amerika itu terpesona dengan teknik bedahnya. Setelah kembali ke AS, Freeman mulai berkomunikasi dengan dokter Portugis Moniz. Selama korespondensi, berjanji untuk mengirim monografi tentang leukotomi dan mendesaknya untuk membeli pisau leukotomi miliknya sendiri. Setelah menerima makalah tentang prosedur, Freeman meninjaunya dan mulai dengan rekannya Watts bereksperimen dengan operasi yang LED hingga September tahun 1936. Melihat kekurangan dalam operasi, Watts dan Freeman mengembangkan variasi mereka sendiri yang mengganti nama prosedur menjadi lobotomi frontal standar untuk membedakannya dari metode Moniz.
Versi ini memutuskan lebih banyak materi putih dan akan menjadi metode de facto bergerak maju untuk lobotomi yang dilakukan di ruang operasi. Walter berpikir bahwa lobotomi dapat disederhanakan masih lebih jauh. Prosedur standar memiliki kekurangan yang sama dari metode uang. Dan itu adalah akses ke otak. Anda melihat memotong tengkorak pasien, mengharuskan operasi dilakukan di ruang operasi. Dengan semua ornamen dokter anestesi, kebersihan ahli bedah yang berkualitas dan sebagainya dan sebagainya. Walter pernah mendengar tentang seorang dokter Italia, Amarello Fiamberti, yang telah melakukan lekotomi dengan mengakses lobus prefrontal melalui rongga mata. Pada tahun 1937, metode Fiamberti adalah menusuk lapisan tipis orbital tulang di bagian atas rongga mata dan kemudian seperti eksperimen awal Mans, menyuntikkan alkohol ke dalam materi putih, atau dalam operasi selanjutnya, memotong materi putih dengan jarum suntik. Walter mengambil proses ini dan memodifikasinya menggunakan mungkin salah satu alat yang paling tidak mungkin. Ini adalah alat bedah, atau ini alat bedah. Sulit untuk mengatakan karena satu digunakan dalam operasi Siko dan yang lainnya adalah pemecah es. Ya, kesamaan itu bukan kebetulan. Sebagai perbaikan Freeman, pada lobotomi transorbital, Femortic Amarillo mengganti jarum dengan pemecah es. Dalam pengembangan metode baru ini, Freeman mengambil pemecah es dari dapurnya sendiri dan mulai berlatih semangka. Dia akhirnya akan lulus untuk menggunakan mayat. Pemikirannya adalah itu, jika lobotomi dapat dilakukan tanpa mengekspos otak, maka bisa dilakukan oleh psikiater di rumah sakit jiwa. Memungkinkan lebih banyak orang untuk dioperasi. Ini adalah alat yang digunakan untuk lobotomi transorbital Freeman. Alat baru yang disebut Orbitor Class. Pada dasarnya pemecah es dengan tanda di samping dan palu. Metode ini akan melibatkan pasien yang dibius. Atau terapi elektrokonvulsif, digunakan untuk membuat subjek tidak sadar. Kemudian kelas pengorbit berakhir tajam, ditempatkan di bawah kelopak mata dan menempel pada bagian atas rongga mata. Palu kemudian digunakan untuk menembus instrumen bedah melalui lapisan tipis tulang dan masuk ke otak di sepanjang garis pangkal hidung. Akhirnya akan sedalam 5 cm. Kelas pengorbit kemudian berputar 40 derajat. Deperforasi, orbital, jadi ujungnya dipotong ke arah sisi berlawanan dari kepala. Setelah ini alat itu kemudian dipalu dalam 2 cm lebih lanjut ke dalam otak. Lagi-lagi kelas pengorbit berputar sekitar 28 derajat. Setiap sisi dipotong keluar dan lagi ke dalam. Setelah ini selesai, itu dihapus dan prosesnya diulang pada rongga mata lainnya. Pasien pertama yang menerima prosedur ini pada tahun 1946. Tapi begitu rekan Freeman, Watts, mendengar tentang metode baru ini, dia meninggalkan latihan mereka dengan jijik di lobotomi transorbital. Tapi seperti setiap bab lainnya dalam cerita ini tidak akan menghambat prevalensi prosedur. Lobotomi sekarang telah berubah dari yang serius. Prosedur bedah pilihan terakhir untuk pekerjaan kantor dokter 10 menit. Bersama dengan ini datang kurangnya perawatan dan pemantauan lanjutan yang parah, yang LD ke tingkat kekambuhan yang tinggi. Karena ini menjelang akhir 1940-an, hampir 20.000 orang di AS telah menerima prosedur. Tapi tidak hanya itu, tetapi lobotomi transorbital akan menyebar ke seluruh dunia, dan bahkan kembali ke rumah lobotomi Eropa. Menyebar lebih jauh lagi ke Uni Soviet dan Jepang. Untuk mendapatkan lobotomi di puncak akhir 1940-an, Anda benar-benar tidak perlu memiliki banyak kondisi kesehatan mental, dengan pengobatan yang disebut-sebut untuk semua jenis penyakit. Penyakit balistik yang dapat diobati dengan lobotomi, termasuk tapi tentu saja tidak terbatas pada penambahan kecemasan OCD, depresi postnatal nyeri kronis, kriminalitas Alzheimer, dan ledakan kekerasan. Freeman Evans Showman bertanggung jawab atas kematian pasien pada tahun 1950 saat menjeda lobotomi untuk berpose untuk foto, melakukannya menyebabkan pendarahan otak yang parah. Dia bahkan diketahui melobotomi 2 pasien pada saat yang sama, satu dengan masing-masing tangan seorang dokter, bahkan melakukan operasi pada anak di bawah umur. Termasuk anak-anak semuda. For total sekitar 15% pasien yang menerima lobotomi meninggal. Tetapi lebih banyak lagi yang berubah seumur hidup, cangkang dari apa mereka dulu.
Bagi mereka yang selamat dari cobaan kambuh akan sering mengikuti. Tapi seperti pembukaan pertamanya ke dunia di Paris pada tahun 1936, prosedurnya tidak tanpa ritual. Pada akhir 1940-an ketika Mensher ditetapkan, banyak suara di komunitas medis berbicara tentang prosedur barbar, tapi itu tidak akan menjadi kritik untuk pelarangan prosedur pada Desember di Uni Soviet, tetapi sintesis klorpromazin, antipsikotik pertama sebagai catatan samping. Psikolog Soviet Dr. Nikolai dikutip mengatakan bahwa lobotomi melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan. Dan itu dari seorang pejabat dari Uni Soviet 1950-an. Prosedurnya secara bertahap keluar dari mode. Tapi Freeman akan terus melakukan lobotomi sampai tahun 1967, ketika setelah lobotomi ketiga mereka, salah satu pasien Walter meninggal karena pendarahan. Prosedur terakhir ini akan membuatnya dilarang tampil. It's a pernology. Uni Soviet tidak akan menjadi yang terakhir melarang lobotomi. Dengan perkembangan lebih lanjut dalam obat-obatan seperti SRIS, antipsikotik dan jenis terapi seperti CBT, kebutuhan akan intervensi bedah perlahan memudar. Dan pada 1980, lobotomi menjadi sesuatu dari sekarang masalah. Bagaimana Anda menilai lobotomi dalam skala etis saya? 1 menjadi baik dan 9 menjadi kekejaman murni.